Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nastaudi'uka jami'a ma hafidhnahu wa ma nahfadhuhu minal ulumi wal ma'arif hatta taruddahu alaina fi waqti ihtiyaji ilaihi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa khususiyatihi fid dharaini amin. Para jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab Wasiyatul Mustafa, beberapa wasiat-wasiat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajha tentang wara', tentang penjagaan diri atau berhati-hati, waspada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, innar rajulah, sesungguhnya seseorang, la yablughu, akan mencapai, bil khuluqil hasani, dengan akhlak-akhlak yang baik, darajatas shaimi al-qaimi, kepada derajat orang yang berpuasa, al-qaimi, yang menegakkan qiyamul lail, al-ghazi fi sabilillah, dan derajatnya orang-orang yang berperang di jalan Allah. Di dalam hal ini Rasulullah menyampaikan wasiat kepada Sayyidina Ali bahwa seseorang yang memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia atau akhlak yang baik, ketika diimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari, ia akan mencapai derajatnya orang yang istiqomah berpuasa, akan mencapai derajatnya orang yang istiqomah salat malam, dan juga akan mencapai level atau derajatnya orang-orang yang senantiasa berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memiliki akhlak luar biasa memiliki 3 peringkat sekaligus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innar rajula la yablughu bil khuluqil hasan darajatas shaimil qaimi al-ghazi fi sabilillah. Dengan akhlak yang baik, seseorang itu akan diberikan pangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pangkatnya ya orang yang biasa istiqomah melaksanakan puasa sunnah, dan orang-orang yang istiqomah melaksanakan sholat malam, dan juga pangkatnya orang-orang yang gagah berani berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak heran ketika di dalam suatu riwayat yang lain Rasulullah menegaskan, innama bu'istu liutammimah makarimal akhlak, bahwa Rasulullah memang diutus untuk menyempurnakan akhlak, kata Rasulullah. Ternyata dengan akhlak kulin nang sebagus ni pun bisa ngangkat tercipta orang ya junan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah yang paling sempurna di hadapan Allah, baik di hadapan manusia, adalah akhlak yang baik, yang tidak bisa dicapai oleh orang yang ahli puasa saja, atau yang tak bisa dicapai oleh orang yang istiqomah sholat malam saja. Karena belum tentu orang yang rajin puasanya kan di akhlak saya bagus. Orang yang istiqomah sholat malam
Nika was belum tentu di akhlak fokus. Bada mun tahajud tu ngabi nika. Salat malam ngabi, salat sunnah ngabi, puasa ngabi. Bahkan berjihad al-ghazi fi sabilillah nika. Haji gagah berani di medan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi katakan akhlak kadang tak bagus. Tapi begitu dengan akhlak yang baik, andi hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, andi hubungan yang baik kata tangkena, maka otomatis 3 derajat ini langsung ditapaki oleh orang yang memiliki akhlakul karimah. Ketika seseorang ingin menjalin atau ingin menapaki derajat yang 3 ini, maka peganglah 2 hal, yaitu hablum minallah wa hablum minannas. Akhlak diikat, dipakai untuk Allah Subhanahu wa taala, dan akhlak juga yang dipakai untuk hubungan antar sesama manusia. Saya paling berat nih ke akhlak ka manusia. Mun ka pangeran tak pate berat sekali akhlak. Akhlak. Pangeran eka maha bijaksana. Saking bijaksana nih ke orang teka tak pate apa saga Allah nih kapakun. Ngaulai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang pun semak memiliki ikatan khusus, artinya derajatus sholihin, di peringkat-peringkat kewalian ajunan Allah Subhanahu wa taala nika. Bahasa sopan santun nika tawati yang koi. Atika-tika ka pangeran nika. Atika-tika ka pangeran, boni pas ajunan-ajunan tak pada nambahan bigulan. Mun atu amuk makomu ajunan, tapi ate seta ajunan ka pangeran nika. Mu'makum Allah ajunan abtina, tapi ate nika pita mun orang wali mun secara lesan atika-tika Allah. Bahkan pada setong careta dalam satu kampung nika setong tisa nika masyarakatan di 2 kebutuhan. Nah, di dalam satu kampung itu, di dalam satu desa itu nika udah setong wali, sudah masyhur, sudah wali orang semak dengan Allah Subhanahu wa taala. Darajatus sholihin ni kan di derajat sesoleh ya junan Allah Subhanahu wa taala, doana makbul. Jadi dalam satu dusun itu, satu desa nika andi 2 pangatero masyarakat. Baktogane kangki nemor kara. Sebagian masyarakat nika tero ocan, sebagian masyarakat kitro tero terak. Pada biasanya orang konyokotian kan nika pun. Mangkana orang Ponyokote ini kan tukang sarang ngawinnya. Orang Ponyokote nangan nih kamu. Jadi karena salah kok sampai bentrok pun kasaran nih kan. Jadi untuk memutuskan sebuah permasalahan nih kan ngadep ke setong wali ini. Pada minta petotu, minta saran dari orang wali, dari orang-orang sesemak dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana wasilah berema supaya oleh keputusan Allah Subhanahu wa taala deki. Kacup dengan perwakilan masing-masing. Sampun ada Pak kawali ini kan. Tanya aki warek sane orang wali. Sampean puton apa nih? Cek pun se perwakilan setong kita ojen karena nemur kara nih kamu. Setika yang kita rotera bakun karena saya cemur korpeng napa macam-macam cemur gapa pasti kan iba napa mungkin so pungut barang iba minyan karena orang tisang hingga neka pun kaprana mulai lambe iba minyan iba tupa. Karena jangan disalahpahami, tidak semua si anyama minyan ataupun tupa neka syirik, karena itu hanyalah sebuah media. Bahkan pada tupa nika saya kesenangi malaikat. Menjadi orang Arab bukhur tupa cengalak minyan. Bahkan pada anjuran nika mun ngangku ya minyan pote. Lubbanun dzakar namanya pun orang Arab nika. Lubbanun dzakar pada minyan pote, minyan Arab. Nika bahkan pada riwayat pasera apa ya pun Kanjeng Nabi nika setong riwayat. Mun andi anak pas ebri Lubbanun dzakar neka eteeri lubbanun dzakar insyaallah di pikiran cerdas anak neka iko pintar. Mangga namun orang kona gue letek orang kona rama aroko mun aroko biasa beri minyak. Ternyata neka bodo dalil juga bodo riwayat benih kon barak maro oman
ternyata kikeng kun bera orang guna mungkin lempo saya ada reminnya. Ternyata mun ebri lubban dzakar selama perut seseorang nikah pada lubban dzakar nikah. Napa ki minyan pote mun jangan orang ganja sama dengan gula orang minyan Arab. Bentuk pote. Nah, karena makin pon osoma Google, Google makin sudah berlaku, coba pun Google minyan Arab atau ngetik secara tulisan Arab lubanun lam abba ngakui alif nun zal akab ro lubanun dzakar nikah pasti minyan Arab. Pandai nggak macurigaan pada namun pas amunya dzakar nikah ampo macuriga ke orang-orang nikah. Nama boleh ke kaum santri lubanun dzakar. Pas saya bertanya mensebutan lagi kan pun nyawana bahasa nangak nikah pun tak kira kan mungkin pas lubanun dzikrun kan lubanun dzakar nikah pote nikah pas etoto kan ada sakone pas sabak kada orang mun kencang ki langsung atune barang enom mun paling bagus campur bi matu nikah gula endi kita apa nikah si keterangan aja jelas jadi sambil agak bayi ramuan. Tapi memang betul setiap anak yang diberikan insya Allah beri kecerdasan yang luar biasa nikah dibuna Kanjeng Nabi tinggal direset saja tinggal dicoba saja. Mun gula lebih memilih walaupun seandainya nikah riwayatnya dhaif hadis nikah karena jarang ulama-ulama bahas bab minyan mungkin yang kebdoib mungkin yang kelemah riwayat nikah. Tapi muntupa nikah atau hal-hal yang berbau-wangi nikah memang yang juraki sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana palam mak dominan minyan nikah perjalanan nikah. Mak dominan minyan karena minyan nikah adalah satu-satunya alat mungkin di zaman itu untuk wangi-wangian. Mun samangken kan pon parfum macam-macam. Teti kreasinya Sunan Kalijogo nikah, kenapa mak ngaku tupa, ngaku minyan? Itu bukan untuk memanggil arwah, bukan. Tidak seperti yang disangkakan oleh orang-orang sekarang. Karena lambak nikah napa mun setiap bodo acara perkumpulan, acara pengajian mak yo beri minyan kelu. Sebelum acara dimulai yo beri minyan kelu. Enten nikah beni pas ngoper minyan untuk nyelok arwah beni. Orang lambak kalau tak patingan kui sabun dia tegak mandi jak lambak nih ke sabun jarang sabun dengan waduh apa mun pas hadi nih ke hadi na ila hadratin nabil mustafa bodoh si apa tak khusuk gitu nama boleh pas tak mandi tak kerja minggu aku ampun norok pengajian nis kenis tak khusuk macam yasin boleh tak khusuk kan milana Kanjeng Nabi termasuk ke Jumatan boleh gelak dia Jumatan kan sunat sebelum ke Jumatan mandi pas sunat ngangkui oman karena apa kumpul lah orang nikah Kanjeng Nabi luar biasa sehingga ketika sesuatu saya ampun kon sareng Kanjeng Nabi nikah pas amunnya sunat ketika sunnah Nabi itu dilakukan maka akan bernilai pahala nikah pidana tak ada mun pakon nambian begula tak ada mun pakon Kanjeng Nabi nikah bernilai ganjarannya mun pakon nambian begula nikah pada ada cergalacer pada itu etoro angki lebih bagus mas ya karena banyak lopot tak anu nih kan on Kanjeng Nabi nggak geru apa aku pun Jumatan kipada tadi sobajan apa pada seger pada khosok pas pole ekaleburin malaikat eka libur kaum roh sombong jare tanah setong riwayat eka pas ejin eka libur kaum roh ngomong ejin eka kenangan nak si bau-bau ejinnya kenangan nak saya bau pas bau minyan bau apa keluna tupa atau parfum nikah bukan disukai jin tapi disukai malaikat ejin nikah kenangan apa caren dua dalil dari kamu nikah pas bau minyan bau tupa bau parfum datang jin dalil dari kamu kenangan jin saya nikah pacaran maka Kanjeng Nabi nikah ngalarang tak oleh akemi neng aing nengenang akemi boda aing nengenang kurang menggenang pas akemi tak oleh karena apa air yang menggenang itu di tempat izin sampai gue mikir ke orang-orang kuna sampai jeding nih kamu lambak ke jeding kan pacet dari lesteran
Mun jeding saya orang kona nek itu poin biding ki Pak. Ki kan kan paling kan kacapok orang kona tentunya kan. Pasti ya tasyakur abada kodunga. Karena jin ini kan lebur kain dangan. Kita pe karena tradisi ngane kamun mangken kan sopo. Mun nambok pada panginuman nasape ora lembok. Panginuman nasape napa nyawana pokokna kebeding-jedingan kene kesamun orang kona biasana. Tila datang dari Tegalan ya sampai gula jangan nom lakuna tada aeng nom pakai enggak gula bahasa gini aja nom lakuna tada aeng sih soro pangin nom soro kembung aeng kan sampai nah coba muntila malam orang kona pasti ane kepangin nomor nas HP ini kayak kodungi bidik alasan apa karena jin ini senang ke tempat-tempat seperti itu termasuk jeding nih kan makanya kanjeng Nabi sangat luar biasa kanjeng Nabi nih ketika mau masuk kamar mandi karena itu mau cek jeding nih kenapa boleh akhir zaman umat tak bakal tak kira nutup ke tempat air nih kan tapi yang juraki mau masuk aja jeding mau doa na Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith ini kesunnah boleh jadi alasannya sangat masuk akal ketika dianalisa ke hal-hal yang seperti itu makanya rata-rata orang silabun jeding mereka susah untuk sembuh. Muntila stroke, pas labun jeding, wah lawin. Rata-rata sudah menjadi kepercayaan. Dan ketika dianalisa ketika hal seperti itu, jin dia wala karampulan nyala. Nah, boleh kau mata kanjeng Nabi, ampunan nyala jin. Dan itu ada. Pasera saya tak mengimani jin itu ada. Syekh jin ini bagian dari kebayan pangeran juga. Dengan Al-Quran banyak ayat. Tapi mangkana minta perlindungan ke Allah. Mun masuk jeding Allahumma ya Allah inni a'udzubika cak sampun abdina kadin to nyon perlindungan deuk ajunan minal khubuthi wal khaba'ith. Dari gangguan-gangguan jin dan gangguan-gangguan penyakit. Masuk ke jeding kok. Dadi tak napa kanjeng bade tulisan lah. Tak napa bareng ngecer-ngeceri sunnah kanjeng Nabi ini kan mengamalkan sunnah Rasulullah itu bagus. Pasira-pasira orang jangan mansanna sunnatan hasanatan pasira-pasira orang apa orang lalampan saya bagus apa orang contoh saya bagus maka mun pas kabagusan kini kaya lakoni jangan kanjeng Nabi maka orang saya kon berak nulis kira oleh melokan cerita juga kan man eman mun pada melokan cerita kamu rombongan dore masuk ke surga mon lebat celana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadi sahabat kan kita mau nih Allahumma so aja ketika ada orang mau masuk kamar mandi mungkin lupa ketika lihat tulisan oh iya meneng kalangan para habaibnya sudah menjadi tradisi habaib saya daerah Hadramaut ini masuk ke jeding mun lupa masuk kamar mandi ini keluar boleh lu lupa maca doa Allahumma ini karena kebiasaan mantara ka maca doa masuk aga jeding nih pas ngangkui soko kacer mun masuk pun ka jeding nih ngangkui soko kacer nih di antara sunnah kanjeng Nabi sepele tapi mun terbiasa nggak nikah luar biasa bada sholawat nikah tanpa huruf tanpa suara bada sholawat ki di antara apa rahasianya orang-orang saya pun biasa ngamal lagi sunnah kanjeng Nabi dengan amaliyahnya itu sejatinya orang yang ahli sholawat tanpa huruf dan tanpa suara ta'amunyi as-sholawat kamu mau kumu sallallahu ala Muhammad sallallahu tapi sunnah kanjeng Nabi tak batai laguning ki bani pengamal sholawat nganika tak lupa kapung kana sholawat kia tapi tekak nengeneng malolo pada na orang tak pati maca sholawat tapi ahlakka sunnah kanjeng Nabi dalam panah kanjeng Nabi laksana ini ke ahli sholawat sejati nih yang disebut sholawat tanpa huruf tanpa suara waduh sholawat tanpa huruf tanpa suara jadi ilmu hakikat nih udah ongku ternyata setiap mereka tegingnya kapinna bodong mun masuk agak jeding masuk aku soko kacer mun tidak keluar dari jeding aku soko kanan mun masuk agak masjid ke tempat-tempat sebagus gibalik mun masuk agak masjid aku soko kanan gak ada apa boleh kan jawab pada doa masuk agak masjid aku soko kanan Allahumma ftahli abwaab rahmatik kan akhirnya nikah sunat-sunat kanjeng Nabi hal-hal sepele nikah jangan diremehkan meskipun sekecil apapun sunnah kanjeng Nabi minimal entah dari sunnah yang mana yang mampu menjadikan kita itu betul-betul menjadi umat yang dicintai oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya luar biasa pun, sekecil apapun.
Aku berak cari senyaman malolo, makin sampai sapuran sampai aja nih. Biar urusan abini dua, kau boleh sunnah. Padahal ini kau ni sunnah, ni sunnah. Ini kau solusi. Kun berak pantuman dari pangeran. Mentero ta'ala kuatusa. Mun saya kira harus terjadi seperti itu. Ada solusinya dari pangeran nih kan. Pas panengok, kan dalam pandangan kanjeng Nabi bukan. Itu khususiyah ke kanjeng Nabi yang kuno nih kan. Khususiyah. Kenapa mak bentuk khususiyah? Khususan untuk Rasulullah. Karena rajin kanjeng Nabi ini kasasanga. Pas meneko cak dalam panah pas abine sasanga. Cak bini setong hui tak mampu. Mantara kasasanga. Jadi ini khususiyah. Dan ketika harus terjadi seperti itu solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya setiap yang menjadi keinginan tidak mengandung dosa di dalam keinginan itu, nikah solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya muncalen nikah memang cek dari jalan kanjeng Nabi insyaallah salam. Saya sebut ihdinas siratal mustaqim nikah. Pasera ihdinas siratal mustaqim nikah. Ya Allah paringi petotu aktina untuk menapaki jalan-jalan saya lurus. Jalan-jalan apa sirah? Siratal ladzina. Bahasa alladzina nikah isim mausul. Artinya orang-orang an'amta alaihim, yang telah engkau berikan nikmat kepada orang-orang itu. Termasuk di antara saya oleh nikmat saya paling raja wasira kanjeng Nabi. Bukan nikah. Pas orang-orang soleh. Kan Fatihah apa ibadah tawassul lah kok. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami untuk menapaki jalan-jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu seperti apa? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada orang tersebut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan berarti kita meminta kepada Allah lalu oleh Allah disuruh mengikuti jalannya orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dia kan tahu tawassul. Pas noro apa sera, pas noro Quran hadis malolo tak bisa. Kau coba depan tuanna. Quran nikah, Quran esena bagus. Tapi muntandi guru bisa menyesatkan Al-Quran nikah. Maoneng Al-Quran nikah hidayah, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nikah pernyataan Allah. Hudal linnas, Al-Quran dia hudal linnas, petot tukang manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai bentuk penjelas dari kebatilan dan kebenaran. Tapi saya bisa nggak nikah orang saya guru, saya ngaji. Mundak ngaji temu-temu macam apa boleh kon berani kon terjemahan. Wah, mundak titi teroris ya ngucak gulu. Titi teroris nih. Titi teroris. Mangkana orang-orang teroris rata-rata maca Al-Qur'an guru. Ningku esena mengkaji isi Al-Quran itu tanpa guru. Mak bisa. Ketika maca ayat umpamana nikah, waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatlikum. Waqtuluhum, bunuhlah mereka orang kafir itu. Haitsu taqiftumuhum, di mana saja kamu bertemu. Oh, kan fatal nih. Pokok namun nggak kenika soropate di mafai ketemu pun kecok-kecok paling tua kecok-kecok. Padahal asbabun nuzulnya seperti apa dulu kan nggak nikah. Mun orang aku guru nikah itu sabab-sabab pokoknya apa. Nikah pada asbabun nuzulnya. Tapi mun tak kurung kita kira kau nih sabab-sabab ayat nikah dorong katibon apa muro-muro mati anak orang. Alasanna fi sabilillah. Kita baca banda ayat fi sabilillah. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وَقَاتِلُوا, dan perangilah olehmu, jangan pangiran lagi. Fi sabilillah, dalam jalan Allah, alladzina yuqatilunakum, dak orang-orang semata ebak lagi ya, sorok aja tak perang. Artinya Islam nikah. Tahu adan. Jadi pakon ya Allah. Islam nikah lebih mengedepankan perdamaian, toleransi. Tapi ketika ada intimidasi, kezaliman-kezaliman yang ditujukan kepada orang Islam, walaupun itu ke dalam keadaan beribadah umroh atau beribadah haji, mun serang wi musuh ya cek makan tek cek nengeneng beles kia, minimal sebagai bentuk pertahanan diri. Keng tak boleh nyerang ke ada zaman pangeran wala ta'tadu. Kode etik ke guru wala ta'tadu. Cak betal lebat artinya cak nyerang ke ada.
buat mun tak sakit cek nyakek purung mun buat sakit mun saya kira nak bisa sabar mun kun berak hanya sekedar bulian bisa bersabar tahan saja, tapi ketika sudah mempertaruhkan tentang sebuah nyawa ya pertahankan diri. Orang sabar nega bode-bode sana pas benih orang sabar nang pada ebod benih pas tawakal gimana benih nggak kanika mati konyol di budi okay. Memang ada ayatnya koni karentetan pas cek nika pun bahasan agama-agama artinya sekecil apapun sunnah Rasulullah nih laksanakan karena itu bagian dari akhlakul karimah. Jadi kanjeng Nabi ini kan memang diutus untuk menyempurnakan akhlak supaya manusia ini kan andi derajat mulja dengan ajunan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah yang diwasiatkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajah dengan satu akhlakul karimah setiap hamba umat kanjeng Nabi langsung akan menapaki 3 derajat. Derajatnya ahli puasa, derajatnya ahli qiyamul lail, ahli salat malam, dan derajatnya orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Rasulullah juga berwasiat kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, wahai Ali, kun basyashan." Jadilah kamu orang yang memiliki wajah yang berseri-seri. Jadilah kamu orang yang selalu ceria aja pun Rasulullah ni kan. Fa innallaha yuhibbul basyasin, karena sesungguhnya Allah yuhibbul basyasin, menyukai kepada orang-orang yang berwajah ceria. Wa yubghidul abusal karihil wajhi, wa yubghidu, dan Allah tidak menyukai al abusal karihil wajhi kepada orang-orang yang bermuka masam. Al-karihil wajhi yaitu orang-orang yang berwajah cemberut, manyun, malolo. Jadi jadilah orang yang berwajah cerah ceria dekat. Punya beseki orang seakan-akan yang benih semesem katibian gitu. Artinya menampakkan wajah ceria. Seakan-akan orang dia mata di beban sekali. Seakan-akan orang itu akan berprasangka bahwa orang itu tidak memiliki beban sama sekali karena apa? Ceria. Dan Allah neka tidak suka kepada orang-orang yang berwajah cemberut. Abu Soki ketemu Arya boleh, mak sompet boleh. Bahkan Rasulullah neka panglo sareng Allah Subhanahu wa taala panglo ketika berwajah masam. Neka diabadikan Al-Qur'an neka surat Abbas wana. Karena ketika itu Rasulullah didatangi pasera Umi Maktum na pokoknya nyamanan nih sahabat yang waktu itu tunane terhadap dengan kanjeng Nabi ini. Kanjeng Nabi seakan-akan kurang senang. Berarti malengos. Nih kalau saya turun ayat, sindir sareng Allah Subhanahu wa taala. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Pada surat Abbas menceritakan dan menyindir Rasulullah ketika Rasulullah abasa berwajah masam wa tawalla. Pas napa? Malengos aja orang maturana, iya, memalingkan wajah. Jangan jadi ya Muhammad. Dia benih ciri-ciri orang-orang ngapangiran. Jadi kanjeng Nabi ini kayak panglogi ya. Cuma beda namun kanjeng Nabi ini kayak begitu ya panglo, langsung ingat terus. Mun kanjeng kula ampu pas ingat terus. Okay. Mun kanjeng Nabi sekali panglo ingat terus. Mun kanjeng kula engki ampu pas ingat terus. Jadi cok senpusen makanya dalam ayat nih kan. Untuk kita, kehidupan kita sehari-hari lakar pada pakon dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakir terus papada saling paenga. Papada saling paenga, enggak maenga dalam kebagusan. Fa inna dzikra, karena sesungguhnya saling mengingatkan itu tanfa'ul mu'minin, sangat bermanfaat untuk orang-orang mukmin. Karena manusia sifat kelupaan. Mungkin enggak lakuna lupa boleh. Kau juga ketika ketemu pas enggak boleh. Makanya empat ciri yang dimiliki oleh orang-orang mukmin itu khususnya amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis shadq pas amanu. Maka nanti kabar dengan surat apa? Al-Asr wal asri. Demi masa. Kan tak kira sampai ya Allah. Wal asri demi masa. Innal insana sangkuna manusia la fi khusrin, betul-betul rogi. Terus badannya dalam kerugian. Saya tak rugi ini kan 4 orang berat. Pasal nampak orang illal ladzina amanu. Saya pertama di keimanan ke Allah. Saya nomor 2 iman tak cukup nih kan. Kau tu buat sancingan apa? Amilus solihat.
ngalakoni kebagusan kun bera iman malu tak ngalakoni kebagusan percaya juga Allah bita-bita manunggaling masanan manunggaling kaula Gusti pejeng ngatina wah cela mahela ponane amilus solihan diantaranya menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasti nomor 3 nih kan wa tawassaw bil haqqi lepur saling ngak masenga dalam kebenaran dalam jalan-jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jara tak fokus pokoknya bil haqqi. Cak emponya aturan datang kena mana mas saya enggak apa. Paju tak paju kan tengok saya enggak apa. Tak kudu dadi orang alim, tak kudu dadi kiai, tak kudu dadi ustaz untuk mas saya enggak. Selama hal yang akan disampaikan benar sampaikanlah. Makanya Kanjeng Nabi sampai makon qulil haq walau kana murra. Katakan yang hak itu yang benar walaupun itu pahit. Artinya pahit nih kan. Kita usah kalak sengka. Kengko tu pada cara dalam depan nih kan. Artinya cok langsung pos narapes. Kita punya metode dakwah. Orang NU itu luar biasa untuk menyampaikan dakwah masih menerapkan cara-cara yang dipakai oleh para wali songo dulu. Jadi tak langsung malang serat. Kiring gelu. Mega cukup nih tak langsung dicapuk. Tapi pada cara nak epekat, mun epekat nika begitu masuk ke dalam buru ikaulen nika memiliki cara. Metode dakwah itu ada, penyampaian. Kanjeng Nabi untuk menyampaikan suatu tak langsung. Wah nika tak langsung malang serat. Pada cara nak Kanjeng Nabi nika. Ben mun masih ngakan can nika. Dan gula pada nika pada main ngakabat TV ni. Mun main ngakan can mun pada kancana salah. Cak kocak ning banyak orang. Cak pun Sayyidina Ali. Bak namun tiap penasehat atau orang yang memberi peringatan secara gentle nyator kedua cok nyator banyak orang pasira orang akan cana saya catoran ini kami todus bukan kebenaran yang dia terima tapi kesalahpahaman yang ia dapatkan bukan ngaria karena aroma satodus tak narema padahal ebola ini kadang ada pengok celok kaduaan masa kalah tukul arwana 4 mata. Oke, tukul arwana bisa 4 mata. Dan migulan nih sebagai orang-orang yang memiliki akhlak benar dia di antara akhlak. Buat nama saya ikhlas. Tanya. Kedua, insyaallah akan mudah menerima kesalahan-kesalahan yang ada di dalam dirinya. Bu menaik kocaknya ada na orang. Ki kadang tak nyaut, kadang di mata ngiting. Nika cerita sagon minggu pengalaman. Cak mun nyamana santren, ki mun santren mun akrab ngaku. Ku dalam bak nega ki nyantre bodo gerbat nyamana kegiatan gerbat. Kul 2 malam nek. Kul 2 malam bi santren. Kiai sarang santren sing nyamana kul 2 malam duka tondu nek Joko iku. Gerbat. Kocak gerbat nega singkatan. Napa gerbat? Gerak batin. Poduk nega bodo nyama gerak batin. Singkat teti gerbat. Gerak batin. Karena mun munajat ke Allah tengah malam nega los langsung. Pada namun kiaimin goraki pada wartel Satya tengah malam interlokal atau SLJJ langsung tanpa hambatan. Jadi tidak ada gangguan. Karena Allah tibi saya muka beng labeng jadi lancar. Jadi pada istilah gerbang kita tapi tekak gerbat labeng abuka tapi orang ngaga tondu. Kita ni kapon beni doa yang terpanjatkan tapi kentok roy metentol. Cucur boy. Ni gaya dak nagia ini. Awet solawat nariyah Allah. Dungka tedung, wah, tapi kan jadi pengkru, bono kentok ni gak banyak orang kita ada tanpa ngosok di budina atau karwas, kan namun masa ngabuk namun anu cek tedung, nggak garu, namun kaduaan, kocak banyak orang, mana boleh dan kuruna, ya dan lagi yang kita betodus, tapi dia tak kalakar, ya ini kan nyaman lagi ya ini kalakar cerdas, tapi ada bu dia ini kawan pada santri awirit sambil metum tengah malam, melajong, melak. Nyampung ke pangeran tak kotu lebat meteng karena tekak melak mun pacet atena norok melak asampung Allah ya pakun cekak soalnya mun meteng napa nggih santri buat hedung nggih ngene kok dadi bang awurit melak pun kata orang kena cengarnya mana mun awurit sok mau kosok metu-metu mampu was tedung ki ngocol lempem kena but boleh ana kan Tuhan kula cengar dengan ya Allah macam-macam. Jadi namanya panglongan kenika makanya metode dakwah penyampaian itu penting. Makanya orang ini butuh pengalaman untuk penyampaian dakwah. So pajan apa? Ketika yang
disampaikan adalah kebenaran, yang menerima tidak tersinggung, malah dengan rasa khidmah, dengan sukarela akan menerima kebenaran itu. Bukankah Wali Songo suksesnya dengan berbagai macam metode dakwah? Artinya yang awalnya tidak boleh sehingga digiring, makanya penting akhlak nikah. Pas diselingi dengan wajah-wajah yang ceria. Mun Pak Made Pak orang ini aja ngumarengok, isang kuning ngosok, pak ceria ngurun, misal. Engki pokoknya bodel lambon. Nah makin banyak orang misal mungkin nyator katibian, nyator di HP, oh sih mojo, mojo. Aduh misal ya Allah jadi gue. Berarti ya orang deti wali gagap andi sifat-sifat besyasin gagap dengan wajah ceria semua, nawa boleh. Terus jawab Kanjeng Nabi dekat Sayyidina Ali, ya Ali wahai Ali, rasul ibadati as-sumtu. Pungkana ibadah ya as-sumtu, diam. Illa min dzikrillah, kecuali berzikir kepada Allah. Pungkana ibadah nikah kuncina badan nang diam, tak banyak nyator. Mun nyatora cukup nyator kalaban zikiran dekat Allah Subhanahu wa taala. Rasul ibadah as-sumtu illa min dzikrillah. Puncak ibadah, pangkal ibadah itu adalah diam kecuali berzikir kepada Allah. Maka Kanjeng Nabi ngadabuake dalam riwayat lain, falyakul khairan awil yasmut, berkatalah yang baik-baik. Kalau tidak bisa berkata baik, falyasmut, diam saja. Artinya falyakul khairan nikah, atikir atau memberi nasihat atau memberi motivasi wan sama macam. Angki mun tak bisa mun kira anak kiar sanana atatangkeuna, nyatora atatangkeuna, ketiri beban tak saena dalam setiap ucapan, awil yasmut, lebih baik diam saja. Kenapa? Ben boleh mun diam nikah, manfaatnya luar biasa. Salamet cile nikah. Tak kira terlontar kata-kata yang menjerumuskan kepada hal-hal yang membahayakan. Sebenarnya apa? Oh. Terus Kanjeng Nabi atabuaki awasiyat Sayyidina Ali, ya Ali wahai Ali, kathratun naumi tumitul qalba. Kathratun naum, terlalu banyak tidur, tumitul qalba, bisa mematikan hati. Terlalu banyak tidur bisa mematikan hati. Wa tudhibul bahaa, dan mampu menghilangkan kemuliaan atau pamor atau pesona diri atau keelokan fisik atau kemuliaan. Jangan banyak tidur, jawab Kanjeng Nabi. Jangan terlalu banyak tidur, karena tidur itu juga bisa berakibat kepada matinya hati dan menghilangkan kemuliaan seseorang. Wa kathratu dzunubi, sedangkan terlalu banyak dosa, tumitul qalba, juga bisa mematikan hati. Wa turithun nadama, dan akan mewariskan rasa-rasa penyesalan, akan mendatangkan rasa-rasa penyesalan. Lalu banyak ledung, banyak dosa, nikah berefek kepada matinya hati, sedangkan efek yang lainnya adalah turithun nadam, ketika banyak dosa akan mewariskan kepada dirinya, mendatangkan rasa-rasa penyesalan. Ketika banyak tidur akan menghilangkan kemuliaan. Tapi di antara beberapa makalah yang ada, yang sangat tepat untuk akhir zaman itu adalah tidur mungkin adalah solusi untuk menghindari diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Tapi yang dimaksud Rasulullah di sini bukan pas kebanyakan tidur, lu tedung mano, lu pas tekan apa aja, pas tak apa aja. Bektona apa aja, tak apa aja, bektona laku tak laku tedung, gimana ya tena? Pas jawab Kanjeng Nabi, ya Ali wahai Ali, man an'amallahu alaihi, barang siapa an'amallahu alaihi, yang diberi nikmat oleh Allah kepada orang tersebut, fasyakara, lalu ia bersyukur, wabtalahu, dan barang siapa yang diuji oleh Allah, fasabara, lalu ia bersabar, wa asaa, dan barang siapa yang berbuat salah, fastaghfara, lalu ia beristighfar, meminta ampun kepada Allah, dakhalal jannata min ayyi babin sya'ah, maka orang tersebut walaupun perbuatannya seperti itu, maka orang tersebut akan diberikan keluasan oleh Allah masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Kuncina teloan nih kan.
Barang siapa yang diberi nikmat lalu bersyukur, pokoknya cak lupa syukurin. Makin banyak orang lupa syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tak ideur, tapi syukur dah tak yatur lagi. Orang saya beri nikmat sareng Allah pas syukurin, lalu orang saya uji sareng Allah pas sabar, dan orang saya ngalako berbuat kesalahan lalu ia beristighfar kepada Allah, maka Allah jamin silahkan ia masuk ke dalam surga min ayyi babin sya'ah, dari pintu manapun. Kuncina mun disalang ki istighfar ke Allah, mun yuji ki pasabar ke Allah, mun beri nikmat asyukur dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga hal itu senantiasa dilakukan, maka ada jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa ia masuki dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Muka-muka dalam hal yang seperti ini senantiasa Allah anugerahkan kepada kita kemampuan-kemampuan, kesadaran diri, kemampuan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seiring dengan sebagaimana doa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allah paringi kemampuan aptina, bantu aptina ala dzikrika, untuk terus enggak dagajunan, wa ala husni ibadatik, sabagus-bagus ngaturake ibadah dagajunan, muka-muka terus iba sampurna ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Ali wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.